Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rendra Diva Mahendra dari kelas 11 MIPA 3 nomor absen 30. Saya di sini akan mempresentasikan tentang biografi pahlawan yang saya pilih, yaitu Bung Tomo. Bung Tomo atau Sutomo lahir di Surabaya, Jawa Timur 3 Oktober 1920. Dilahirkan di Kampung Blauran di pusat kota Surabaya. Sutomo dibesarkan di rumah yang sangat menghargai pendidikan. Ia berbicara dengan terus terang dan penuh semangat. Ia suka bekerja keras untuk memperbaiki keadaan. Pada usia 12 tahun, ketika ia terpaksa meninggalkan pendidikannya di Molo, Sutomo melakukan berbagai pekerjaan kecil-kecilan untuk mengatasi dampak depresi yang melanda dunia saat itu. Belakangan ia menyelesaikan pendidikan HBS-nya melalui korespondensi, tetapi tidak pernah resmi lulus. Sutomo kemudian bergabung dengan KBI, Kepanduan Bangsa Indonesia. Belakangan, Sutomo menegaskan bahwa filsafat kepanduan ditambah dengan kesadaran nasionalis yang diperolehnya dari kelompok ini dan dari kakeknya merupakan pengganti yang baik untuk pendidikan formalnya pada usia 17 tahun. Ia menjadi terkenal ketika berhasil menjadi orang kedua Hindia Belanda yang mencapai peringkat Pandu Garuda. Sebelum pendudukan Jepang pada 1942, peringkat ini hanya dicapai oleh 3 orang Indonesia. Sutomo pernah menjadi seorang jurnalis yang sukses. Kemudian ia bergabung dengan sejumlah kelompok politik dan sosial. Ketika ia terpilih pada 1944 untuk menjadi anggota Gerakan Rakyat Baru yang disponsori Jepang, hampir tak seorang pun yang mengenal dia. Namun semua ini mempersiapkan Sutomo untuk peranannya yang sangat penting ketika pada Oktober dan November 1945 ia menjadi salah satu pemimpin yang menggerakkan dan membangkitkan semangat rakyat Surabaya, yang pada waktu itu Surabaya diserang habis-habisan oleh pasukan Inggris yang mendarat untuk meluncurkan senjata tentara pendudukan Jepang dan membebaskan tawanan Eropa. Sutomo terutama sekali dikenang dengan seruan-seruan pembukaannya di dalam siaran-siaran radionya yang penuh dengan semangat kemerdekaan. Meskipun Indonesia kalah dalam pertempuran 10 November itu, rakyat Surabaya berhasil memukul mundur pasukan Inggris dan kejadian ini dicatat sebagai salah satu peristiwa terpenting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Setelah itu, kemerdekaan Indonesia, Sutomo sempat terjun dalam dunia politik pada 1950-an. Tetapi ia tidak merasa bahagia dan kemudian menghilang dari panggung politik pada akhir masa pemerintahan Soekarno dan awal pemerintahan Soeharto yang mula-mula didukungnya. Sutomo kembali muncul sebagai tokoh nasional. Padahal, berbagai jabatan kenegaraan penting pernah disandang Bung Tomo. Ia pernah menjabat Menteri Negara Urusan Bekas Pejuang Bersenjata atau veteran sekaligus Menteri Sosial AD interim pada 1955-1956. Di era Kabinet Perdana Menteri Burhanuddin Harahap, Bung Tomo juga tercatat sebagai anggota DPR pada 1956 sampai 1959 yang mewakili Partai Rakyat Indonesia. Namun, pada awal 1970-an ia kembali berbeda pendapat dengan pemerintahan Orde Baru. Ia berbicara dengan keras terhadap program-program Soeharto sehingga pada 11 April 1978 ia ditahan oleh pemerintah Indonesia yang tampaknya khawatir akan kritikan-kritikan yang keras. Baru setahun kemudian ia dilepaskan oleh Soeharto. Meskipun semangatnya tidak hancur di dalam penjara, Sutomo tampaknya tidak lagi berminat untuk bersikap vokal. Ia masih tetap berminat terhadap masalah-masalah politik, tetapi ia tidak pernah mengangkat peranannya di dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Ia sangat dekat dengan keluarga dan anak-anaknya, dan ia berusaha keras agar kelima anaknya berhasil dalam pendidikannya. Sutomo sangat bersungguh-sungguh dalam kehidupan imannya, tetapi tidak menganggap dirinya sebagai seorang muslim saleh ataupun calon pembaharu dalam agama. Pada 7 Oktober 1981, ia meninggal dunia di Padang Arafah.
ketika sedang menunaikan ibadah haji. Berbeda dengan tradisi untuk memakamkan para jemaah haji yang meninggal dalam ziarah ke tanah suci. Jenazah Bung Tomo dibawa kembali ke tanah air dan dimakamkan bukan di sebuah taman makam pahlawan, melainkan di tempat pemakaman umum Ngagel di Surabaya sesuai dengan permintaannya ketika masih hidup. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana?